Satu-satunya alasan Rubin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Troy adalah karena nama besar Troy. Bahkan di Gedung Putih pun, Troy memiliki posisi politik yang sangat tinggi. Di Amerika, Troy dijuluki sebagai cahaya Indonesia. Dia pernah memecahkan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung selama 10 tahun. Dan atas jasanya itu, dia menerima penghargaan dari presiden yang sedang menjabat. Selain itu, dia memiliki basis pendukung yang sangat kuat di kalangan masyarakat Amerika, terutama di komunitas Asia. Dia bagaikan simbol yang sangat dihormati. Kalau sesuatu terjadi padanya, bisa dipastikan komunitas Asia dan Indonesia di Amerika akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut keadilan baginya. Karena itu, Rubin sama sekali tidak berani menyinggung Troy. Kalau sampai dia berani menyakiti Troy, keluarga Winata pasti akan menanggung kerugian besar. Saat itu, Troy menatap Rubin dan berkata dengan nada dingin, "Rubin, meskipun putramu sekarang masih dinyatakan hilang, menurutku dalam kejadian hari ini, belum tentu dia tidak bersalah." Setelah berkata demikian, dia menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan dan lanjut berkata dengan dingin, "Kau orang cerdas. Pikirkan sendiri. Sebuah acara makan malam Amal seharusnya bisa berjalan dengan sederhana dan langsung pada tujuannya. Tapi putramu malah mengatur semuanya begitu rumit. Menurutmu, apakah dia mempunyai niat baik?" Rubin langsung bungkam. Meskipun dia sombong, dia tetaplah orang cerdas. Dia juga merasa kalau apa yang dilakukan putranya memang agak janggal. Yang paling aneh bukan hanya apa yang dikatakan Troy tadi, tapi justru sifat dari acara ini sendiri yang sangat tidak wajar. Dia tahu kalau sejak dulu Harley tidak pernah tertarik dengan kegiatan Amal. Dalam kegiatan Amal keluarga pun, untuk sekedar tampil saja, Harley selalu enggan. Tapi kali ini, tiba-tiba dia bersedia menyumbang puluhan juta dolar dan bahkan aktif menyelenggarakan makan malam Amal serta membentuk yayasan Amal. Hal itu sangat mencurigakan. Ditambah lagi berbagai detail yang terasa janggal dan tidak masuk akal. Rubin pun mulai merasa bahwa di balik semua ini ada rencana tersembunyi, seolah-olah putranya memang mempunyai maksud lain. Namun, mana mungkin Rubin mau mengakui hal ini? Maka dia pun membalas dengan nada keras, "Detektif Troy, jangan lupa, korban dalam kejadian ini adalah putraku. Sekarang dia sedang diculik. Prioritas utama kepolisian New York seharusnya adalah menemukan anakku dan membawanya pulang dengan selamat." Troy tersenyum tipis dan berkata, "Kami polisi bekerja berdasarkan prosedur. Kami tidak butuh dan tidak mengizinkan pihak luar mengatur-atur." Selesai berkata demikian, dia langsung berbalik dan bertanya kepada bawahannya, "Apakah semua staf sudah dikumpulkan?" Salah satu polisi menjawab, "Kami sudah menempatkan mereka di ruangan berbeda untuk diambil keterangan. Setelah selesai, akan kami kumpulkan di ruang rapat dan melakukan identifikasi silang satu persatu." Troy mengangguk, "Bagus, bawa aku ke ruang rapat." Lalu dia memandang ke arah Andi Rewa dan berkata, "Kalian boleh tinggalkan nomor kontak ke asistenku dan kembali ke hotel. Kalau kami butuh kerjasama, nanti akan kami hubungi." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Rara, "Rara, tolong berikan kontakmu ke petugas." Rara segera mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada polisi yang ada di sisi Troy. Troy kemudian menoleh ke arah Rubin dan berkata dengan dingin, "Rubin, kau juga boleh pergi. Kalau ada perkembangan, akan kami beritahu." Rubin sangat kesal, lalu membentak, "Ini adalah hotel milik keluarga Winata. Kau menyuruhku pergi. Mau kemana aku pergi?" Troy menjawab dengan nada tidak sabar, "Terserah kau mau kemana. Tempat ini sekarang adalah TKP, dan mulai sekarang akan dikelola secara tertutup. Semua orang yang tidak berkepentingan harus angkat kaki dari sini." Lalu dia memberi perintah kepada polisi di sampingnya, "Kumpulkan semua tamu di luar.
Periksa identitas mereka satu persatu. Kalau tidak mencurigakan, biarkan mereka pulang. Tapi selama seminggu ke depan, mereka tidak boleh meninggalkan New York dan harus siap dipanggil kapan saja. Polisi itu segera mengangguk dan berkata, "Baik, Inspektur, akan segera aku atur." Rubin tampak sangat murka. Wajahnya pun berubah merah padam. Beberapa petugas bersenjata lengkap langsung maju ke depan dan berkata kepada para tamu, "Kalian sudah dengar perintah Inspektur. Harap segera tinggalkan tempat ini." Rubin yang belum pernah menerima perlakuan memalukan seperti ini pun menendang dinding dengan marah sambil memaki, "Troy, kau benar-benar sudah keterlaluan." Seorang polisi segera maju dan memberikan peringatan keras, "Tuan, kalau kau tidak segera meninggalkan tempat ini dan terus merusak TKP, kami akan mengambil tindakan paksa." Rubin menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku." Beberapa polisi mengenali identitas Rubin. Melihatnya begitu marah, mereka pun tidak berani bertindak gegabah. Troy pun berbalik dan berkata, "Baiklah Rubin, kalau kau memang keras kepala, silakan saja tetap di sini." Rubin yang melihat Troy mengalah, akhirnya merasa sedikit lega. Sejak tadi malam dia terus ditekan, dan akhirnya sekarang dia bisa sedikit membalas. Dia mendengus dingin lalu berkata dengan sombong, "Kali ini anggap saja kau masih tahu diri." Troy tidak tampak marah sedikit pun. Dia malah tersenyum dan berkata, "Oh iya Rubin, karena kejadian sebesar ini, kami wajib memberi penjelasan kepada publik. Nanti akan ada banyak media yang datang untuk meliput. Kebetulan kau bisa berbicara sedikit dengan para wartawan." Setelah itu dia menambahkan, "Kalau begitu kau jangan pergi dulu. Nanti akan ada konferensi pers singkat. Kau bisa menjadi tamu kehormatan." Mendengar itu, Rubin langsung panik. Awalnya dia memang tidak berniat benar-benar bertahan di situ. Hanya saja karena Troy menyuruhnya pergi, dia merasa tidak terima dan memilih bersikap sebaliknya. Siapa sangka Troy malah akan mengadakan konferensi pers di sini. Bagi Rubin, sekalipun mati, dia tidak ingin hadir di konferensi itu dan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa putranya sudah diculik. Harga dirinya tidak sanggup menanggung rasa malu sebesar itu. Maka dia pun berkata dengan ketus, "Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Urus sendiri konferensimu, aku harus pergi mencari anakku." Troy mencibir sambil tertawa dingin. "Kenapa? Saat aku menyuruhmu pergi, kau bilang aku keterlaluan. Sekarang kau pergi sendiri, apa maksudmu?" Rubin membalas dengan gusar, "Aku tinggal karena aku mau. Aku pergi karena aku mau. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu." Setelah berkata demikian, Rubin pun pergi dengan penuh amarah tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, di kediaman keluarga Winata di New York, Ariel tengah menunggu dengan cemas di kamar tamu yang disiapkan oleh Harley, sambil menanti kabar dari Hattori Kazuo. Awalnya, dia yakin segalanya akan berjalan sesuai rencana malam ini. Namun kenyataannya, sejak awal sudah gagal. Sampai sekarang dia bahkan tidak tahu apakah Hattori berhasil menculik Mary Calista atau tidak. Dia mencoba menghubungi Hattori lewat telepon, namun ponsel Hattori tetap tidak bisa dihubungi. Dia lalu mencoba menghubungi Harley, tetapi hasilnya sama, tidak ada balasan. Dalam kecemasan, dia juga mencoba menelpon asisten Harley, yaitu Dion, namun tetap tidak bisa tersambung. Saat dia benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba para pengawal keluarga Winata tampak panik dan tergesa-gesa berhamburan keluar. Dia pun buru-buru menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, "Ada apa ini?" Pengawal itu menjawab dengan cemas, "Tuan Harley hilang. Tuan Rubin memerintahkan kami untuk segera mencari jejaknya." Ariel kaget dan panik lalu bertanya, "Apa? Bukankah Tuan Harley sedang mengadakan makan malam amal? Bagaimana bisa dia menghilang?" Pengawal itu menjelaskan, "Tuan Harley justru hilang di acara makan malam amal itu, dan katanya banyak orang juga tewas di lokasi."
Perkataan si pengawal membuat Ariel langsung panik. Dia spontan bertanya, siapa saja yang tewas? Pengawal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai hal itu, aku juga kurang tahu. Usai bicara, dia tidak sempat menjelaskan lebih lanjut pada Ariel, lalu buru-buru beranjak pergi. Pikiran Ariel langsung bekerja dengan cepat. Di dalam hati dia bertanya-tanya, ternyata Harley hilang. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Bagaimana dengan para ninja Fuji itu? Apakah mereka yang tewas? Bagi Ariel sendiri, dia sama sekali tidak pernah menduga kalau kedelapan ninja Fuji yang dia pekerjakan akan mencelakai Harley. Karena itu, dia menduga kalau Harley kemungkinan besar diculik oleh musuh lamanya yang lain. Seumur hidup Ariel, dia memang pernah melakukan banyak hal tercela. Tapi untuk urusan hilangnya Harley ini, dia bisa bersumpah di hadapan seluruh dunia kalau dirinya sama sekali tidak terlibat. Bahkan jarang sekali ada kejadian yang membuatnya bisa merasa selega ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir kalau hilangnya Harley akan menyeret dirinya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan hanyalah kalau Harley benar-benar celaka, maka dia akan kehilangan perlindungan sementara yang dimilikinya. Kalau sampai itu terjadi dan pembunuh adiknya masih mengejarnya, maka dirinya akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Namun, Ariel kembali berpikir dan merasa bahwa untuk saat ini dia belum perlu terlalu cemas. Bagaimanapun juga saat ini dia tinggal di rumah keluarga Winata. Selama beberapa hari terakhir ini semuanya berjalan baik-baik saja, yang berarti lawannya belum bisa melacak keberadaan keluarga Winata. Dengan kata lain, untuk sementara ini dia masih aman. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah tetap bertahan di keluarga Winata selama mungkin. Tidak peduli apakah Harley bisa kembali dengan selamat atau tidak. Bagi Ariel, hal itu tidaklah terlalu sulit. Harley sudah menempatkannya di villa keluarga Winata yang sebelumnya sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Villa itu sudah lama kosong, jadi selama dia tetap bersembunyi di sana, kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian siapapun di keluarga Winata. Bahkan kalau mereka menyadarinya pun tidak masalah. Dia bisa dengan santai mengatakan bahwa dirinya adalah teman Harley. Keluarga Winata pastinya tidak akan mengusirnya. Memikirkan hal itu membuat hati Ariel menjadi sedikit lebih tenang. Sementara itu di Hotel Wangfu milik keluarga Winata, pihak kepolisian New York sudah mengumpulkan seluruh staf yang bekerja di ruang pesta. Troy yakin kalau di antara mereka pasti ada mata-mata dari ninja Jepang. Prioritas utama saat ini adalah menemukan siapa orang itu. Cara Troy pun cukup sederhana dan langsung. Dia tidak mengikuti prosedur standar untuk pertama-tama menginterogasi penanggung jawab acara, yaitu Dexter. Sebaliknya, Dexter langsung dianggap sebagai salah satu tersangka dan digabungkan bersama staf lainnya. Dengan begitu, dia bisa langsung menyelidiki dengan objektif tanpa dipengaruhi keterangan sepihak siapapun. Metode Troy adalah menyuruh anak buahnya untuk memotret wajah semua orang dari depan dengan kualitas tinggi. Lalu dia memerintahkan agar seseorang dari antara mereka diambil secara acak dan dibawa ke ruangan sebelah. Kemudian diperlihatkan semua foto staf yang ada. Dia lalu menanyakan apakah ada seseorang yang dilihat orang tersebut hadir hari ini. Namun, kini tidak ada di antara mereka. Kalau orang tersebut menjawab tidak ada, maka dia akan dipindahkan ke sudut ruangan dan dijaga oleh polisi. Dia dilarang berinteraksi dengan siapapun agar tidak bisa saling mencocokkan alibi. 10 orang pertama yang diinterogasi adalah staf tetap Hotel Wangfu. Saat Dexter memasukkan para ninja Fuji ke dalam kelompok ini, dia memang sengaja menginstruksikan
mereka agar tidak terlalu berbaur dengan para staf tetap. Karena itulah, para staf lama tidak menyadari bahwa ada 8 orang yang menghilang. Tidak lama kemudian, giliran salah satu pekerja lepas yang baru dipekerjakan hari ini untuk membantu acara. Pemuda ini adalah orang Indonesia yang sedang belajar di salah satu universitas biasa di New York. Orang tuanya di kampung halaman rela menjual semua harta demi menyekolahkannya ke luar negeri dan berharap dia bisa sukses. Namun, setelah tiba di Amerika, dia malah terbawa arus pergaulan bebas dan kehidupan malam, sampai akhirnya menghabiskan seluruh uang kuliah yang dikirim orang tuanya. Karena tidak mampu membayar uang kuliah, akhirnya dia dikeluarkan dari kampus. Sesuai kebijakan visa pelajar di Amerika, bila dikeluarkan dari universitas, visanya otomatis dibatalkan. Dalam kondisi seperti ini, sesuai prosedur resmi, seharusnya dia segera meninggalkan Amerika Serikat. Namun pemuda ini malu pulang ke kampung halaman dan tidak sanggup menghadapi orang tuanya. Jadi dia memilih tetap tinggal secara ilegal di New York. Menjadi imigran gelap bukanlah hal mudah. Dia tidak punya pekerjaan tetap maupun tempat tinggal. Untuk bertahan hidup, sehari-hari dia berkeliaran di sebuah warnet di Asia Town. Dia tinggal dan makan di sana, mencari uang dengan cara menjadi joki game dan mengambil pekerjaan lepas. Kalau uang dari menjadi joki tidak mencukupi, dia akan keluar dan mencari kerja harian untuk mengumpulkan sedikit uang, lalu kembali lagi ke warnet. Ketika uangnya habis, dia baru akan keluar mencari kerja lagi. Saat ini dia tengah berdiri bersama para staf lainnya di ruang rapat, menunggu gilirannya diinterogasi. Namun, hatinya sangat gelisah. Berbeda dengan orang lain, status visanya sudah lama tidak berlaku. Kini dia termasuk kategori imigran gelap. Bila ketahuan polisi, pasti akan dilimpahkan ke kantor imigrasi. Dan satu-satunya solusi dari kantor imigrasi terhadap orang sepertinya adalah deportasi. Dengan rasa cemas yang mencekam, dia sangat ingin bertanya pada orang-orang yang sudah diinterogasi, apakah polisi memeriksa identitas mereka. Namun, para saksi yang sudah diinterogasi ditempatkan di pojok ruangan dan tidak bisa dihubungi. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Saat itulah, seorang polisi menghampirinya dan berkata, "Ikut aku." Pemuda itu tidak berani melawan, lalu buru-buru mengikuti polisi tersebut ke ruangan sebelah. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia melihat seorang pria berwajah Indonesia, yaitu Troy. Troy tersenyum kepadanya, menunjuk kursi satu dudukan di depannya, dan berkata ramah, "Ayo, anak muda, duduklah." Pemuda itu mengangguk dengan gugup dan duduk dengan gelisah di hadapan Troy. Melihat kening pemuda itu yang dipenuhi keringat dan tubuhnya yang terus gemetar, Troy pun bertanya santai, "Anak muda, siapa namamu?" Pemuda itu gugup menjawab, "Namaku Hengki." Troy tersenyum dan berkata, "Kau ini imigran gelap ya?" Hengki langsung pucat pasi dan tergagap. Kau bagaimana kau bisa tahu?" Troy tersenyum. "Terus terang saja, kasus yang sedang aku tangani hari ini bukan kasus kecil. Ini ulah penjahat kaliber berat. Dengan kondisi mental seburuk ini, kau jelas bukan bagian dari mereka. Jadi, satu-satunya alasan kau bisa segugup ini, pasti karena kau menyembunyikan sesuatu." Lalu dia melanjutkan, "Lihatlah, wajahmu bengkak dan kantung matamu bahkan lebih tebal daripada aku yang sudah paruh baya. Itu tandanya kau sering begadang dan hidup tidak teratur. Tapi semua staf di sini bekerja dengan jadwal yang teratur. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah kau bukan karyawan tetap di sini. Kau hanya pekerja harian yang mencari nafkah seadanya, bukan begitu?" Hengki semakin gugup dan tidak berani menjawab. Dia khawatir kalau Troy hanya sedang memancing pengakuan. Melihatnya hanya diam saja, Troy tersenyum dan berkata, "Sembunyi-sembunyi, hidup tidak teratur.
dan kerja serabutan. Kalau digabungkan, artinya kau imigran gelap. Kau mau mengaku atau tidak, itu tidak jadi soal. Aku tinggal telepon kantor imigrasi dan meminta mereka mengirim 2 agen untuk menyelidiki identitasmu. Kalau kau legal, mereka tidak akan mengganggumu. Tapi kalau benar kau ilegal, mereka pasti akan langsung mengirimmu pulang ke negara asalmu. Hengki ketakutan setengah mati dan nyaris menangis. Tolong jangan deportasi aku. Kalau aku pulang begini, ayahku bisa membunuhku. Troy mengangguk dan tersenyum. Tenang saja. Seperti yang aku bilang, aku datang untuk menyelidiki kasus besar. Urusan imigran gelap bukan levelku. Setelah itu dia melemparkan sebuah ponsel ke hadapan Hengki dan berkata, "Lihat baik-baik foto di dalam ini. Ingat-ingat semua orang yang kau temui sejak datang tadi, lalu beritahu aku, apakah ada yang tidak muncul di sini? Kalau kau bisa bekerja sama dengan baik, bukan hanya kau, tidak akan kami ganggu. Tapi bisa jadi, aku juga akan memberimu sedikit uang sebagai imbalan." Mendengar itu, Hengki langsung mengambil ponsel itu dan mulai melihat satu persatu foto yang ada. Sambil melihat dia bergumam, "Banyak orang di foto ini yang aku bahkan tidak tahu siapa." Troy mengingatkan, "Tidak perlu pedulikan yang tidak kau kenal. Fokus saja pada yang kau lihat hari ini, tapi tidak ada di sini." Hengki mengangguk cepat. Setelah menelusuri seluruh foto, dia tiba-tiba berkata ragu, sepertinya beberapa orang Jepang yang datang bersamaku tadi tidak ada di sini ya." Troy langsung menjadi bersemangat dan cepat-cepat bertanya, "Kau bilang orang Jepang? Apa maksudmu?" Hengki tidak berani menunda, segera menjawab, "Aku direkrut hotel sebagai pekerja lepas. Dalam rombonganku ada belasan orang, dan di antara kami memang ada beberapa orang Jepang. Tapi mereka tidak ada di dalam foto-foto ini." Troy bertanya, "Coba jelaskan, seperti apa ciri-ciri orang Jepang yang kau maksud itu?" Hengki berpikir sejenak lalu berkata, "Penampilannya biasa saja, wajahnya umum seperti kebanyakan orang, tapi yang mencolok, mereka semua berekspresi sangat serius, tidak pernah senyum atau bicara. Mereka hanya saling berkomunikasi lewat tatapan mata, sangat mencurigakan. Dari gaya mereka, kelihatan jelas kalau mereka bukan orang baik-baik." Troy berkata lagi, "Kalau mereka tidak bicara, bagaimana kau bisa yakin mereka orang Jepang?" Hengki menjawab, "Di perjalanan menuju hotel, aku tanpa sengaja melihat layar ponsel salah satu dari mereka. Bahasa di ponselnya adalah bahasa Jepang." Troy lanjut bertanya, "Setelah kalian sampai di hotel, apakah kalian sempat berinteraksi lagi?" Hengki menjawab, "Tidak. Setelah kami tiba, awalnya kami semua ditempatkan di dapur. Tapi beberapa saat kemudian mereka dipindah tugas ke tempat lain dan langsung meninggalkan dapur." Troy terus menggali, "Kalau begitu, siapa yang merekrut kalian? Siapa yang membagikan tugas? Terutama siapa yang membagikan tugas ke orang-orang Jepang itu?" Hengki buru-buru menjawab, "Yang merekrut kami adalah manajer Dexter. Aku kurang tahu nama lengkapnya, tapi dia yang menugaskan kami ke dapur, dan dia juga yang kemudian memberikan tugas lain kepada orang-orang Jepang itu." Troy segera mengambil daftar karyawan hotel, membuka halaman yang berisi foto Dexter, lalu menunjukkan ke Hengki sambil bertanya, "Apakah ini orangnya?" Hengki hanya melirik sebentar dan langsung menjawab, "Benar, itu dia." Troy mengangguk puas. Di dalam pikirannya, ini sudah menjadi titik kunci dari penyelidikan. Dia berkata kepada Hengki, "Kerja bagus." Sambil bicara dia mengeluarkan dompet dari sakunya, lalu mengambil uang tunai $500 Amerika Serikat dan menyerahkannya pada Hengki sambil berkata, "Ambil dulu uang ini. Kalau nanti aku masih perlu bertanya, aku akan menghubungimu lagi." Hengki menerima uang itu dengan ekspresi campur aduk antara senang dan kaget, lalu bertanya,
Detektif Troy, aku tidak perlu dibawa ke kantor polisi, bukan? Troy tahu apa yang dikhawatirkan Hengki, jadi dia mengangguk dan berkata, "Tenang saja. Setelah semua ini selesai hari ini, kau boleh pergi. Tapi sebelum pergi, kau harus tinggalkan informasi kontakmu. Bisa nomor ponsel atau alamat email." Hengki langsung mengangguk senang. Baik, aku akan tinggalkan nomor kontakku." Troy mengangguk. Bagus. Setelah itu dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hengki pergi, lalu memerintahkan, "Panggil manajer Dexter dari ruang pesta ke sini." Saat itu Dexter sedang berdiri gelisah di tengah kerumunan. Begitu mendengar kabar bahwa Harley sudah diculik di ruang pesta, nyawanya serasa langsung melayang. Dia sama sekali tidak menyangka kalau target para pria Jepang itu ternyata adalah Tuan Harley dari keluarga Winata. Kini sang tuan sudah hilang, dan dirinya pun secara tidak langsung menjadi kaki tangan pelaku. Namun dia tidak berani melaporkan hal itu kepada polisi, atau bahkan kepada Rubin. Sebab nyawa seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya, semua berada dalam genggaman para ninja Jepang itu. Kalaupun dia mati, itu tidak jadi soal. Tapi kalau dia mati tanpa bisa menyelamatkan keluarganya, maka apa gunanya dia hidup? Saat ia sedang diliputi kegelisahan, seorang polisi tiba-tiba mendekat dan bertanya, "Apakah kau adalah Dexter?" Dexter mengangguk gugup. Iya, itu aku." Polisi itu melambai dan berkata dingin, "Ikut aku." Hati Dexter semakin panik, tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengikuti langkah polisi itu menuju ruang sementara tempat Troy memeriksa saksi. Begitu masuk ruangan, tubuh Dexter langsung gemetar hebat. Nama besar Troy sudah lama dia dengar. Dia sangat takut kalau Troy bisa melihat gelagat aneh darinya. Dengan langkah gugup dan hati-hati, dia maju ke hadapan Troy dan menyapa dengan tergagap, "Detektif Troy, salam hormat." Troy menatap tajam padanya, lalu tiba-tiba membentak dengan suara keras, "Dexter, jawab aku. Kenapa kau bekerja sama dengan ninja Jepang dan menculik tuan muda keluarga Winata?" Bentakan yang tiba-tiba itu membuat mental Dexter langsung runtuh. Dengan gugup dia membantah, "Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Sungguh bukan aku." Troy berkata dingin, "Masih mau bohong. Orang-orang Jepang itu jelas-jelas kau yang memasukkannya. Kalau kau hanya merekrut mereka, aku mungkin masih bisa percaya dan itu ketidaksengajaan. Tapi kau juga yang menempatkan mereka di lokasi kejadian. Itu jelas-jelas direncanakan sejak awal. Kau adalah kaki tangan mereka." Dexter masih mencoba menyangkal mati-matian. Dia menggeleng sambil berkata, Bukan aku. Aku tidak kenal siapa-siapa dari Jepang." Troy menatap wajah Dexter yang mulai dipenuhi keringat sebesar kacang hijau, lalu mencibir, "Silakan saja menyangkal. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau tidak mau bekerja sama dengan baik, aku akan langsung laporkan semua informasi yang aku tahu ke Rubin Winata. Kau tahu kan siapa yang hilang malam ini? Anaknya sendiri. Menurutmu, kalau dia tahu semua ini, apa yang akan dia lakukan kepadamu?" Mendengar ini, pertahanan mental Dexter pun langsung runtuh. Dia langsung berlutut di depan Troy sambil menangis dan berkata, "Detektif Troy, aku mempunyai alasan kuat. Orang-orang Jepang itu menyandra istri dan anak-anakku. Mereka bilang kalau aku tidak menurut, mereka akan membunuh semua keluarga aku. Bahkan demi menakut-nakutiku, mereka sudah membunuh satu pembantuku di rumah. Aku benar-benar terpaksa." Dia menangis dan melanjutkan, "Detektif Troy, aku tahu aku bersalah. Kalau Tuan Rubin ingin menghukumku, aku tidak akan membantah. Aku hanya memohon, tolonglah selamatkan keluargaku. Mereka tidak bersalah." Sejak Dexter masuk, Troy sudah bisa menebak kalau orang ini bukanlah komplotan dari para ninja Jepang itu. Ini terlihat dari raut wajah panik dan gelisah Dexter. Lagi pula, para ninja Jepang itu bertindak cepat dan kejam.
Tidak mungkin mereka mau bekerja sama dengan orang lemah mental seperti Dexter. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka memaksa Dexter. Karena itu, dia sepenuhnya percaya pada pengakuan Dexter. Lalu dia berkata dengan nada tegas, "Dexter, kalau kau ingin keluargamu selamat, kau harus ceritakan semua yang kau tahu. Kapan dan di mana kau bertemu mereka? Apa yang mereka katakan? Informasi apa yang mereka tinggalkan? Semuanya harus jujur."